Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.7, yaitu penyelenggaraan jenazah. Untuk kelas 11, Mia dan Iis yang akan disampaikan oleh saya, Ibu Eka Yuliani SPDI dari SMA Negeri 2 Dinte Teladas. Sebelum kita memasuki materi, ada satu ayat yang harus kita jadikan dasar, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kedua, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat, bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang kita bahas dulu tentang pengertian penyelenggaraan jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab yaitu janazah, yang artinya sebutan untuk mayat atau mayit, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan. Tujuan dari penyelenggaraan jenazah itu sendiri yaitu sebagai wujud atau upaya memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di antara ciptaan yang lainnya, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 70. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain. Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, agama Islam menjunjung tinggi martabat manusia. Yang kedua, manusia merupakan makhluk mulia, seperti yang termaktub di dalam surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi ada kalanya ketika ada makhluk yang menurut manusia tidak sempurna, tetapi itu adalah bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia hingga kelak di akhirat. Jadi manusia itu dari dia lahir sampai meninggal dunia itu ada tata cara yang harus diikuti, syariat-syariat yang harus dipenuhi. Kemudian menjauhkan fitnah. Ketika manusia telah meninggal dunia, aib yang terdapat pada jenazah sangat mudah dikenali oleh orang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelenggaraan jenazah hingga menguburkan agar tidak menimbulkan fitnah. Selanjutnya, hukum kepengurusan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif atau bersama-sama. Jika suatu desa tidak melaksanakan kepengurusan jenazah apabila terdapat orang yang meninggal dunia, maka berdosalah semua masyarakat di desa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Terbagi menjadi dua, kita bahas dulu yang pertama, yaitu jenazah yang wajib sempurna pengurusannya. Siapa sih yang harus kita selenggarakan jenazahnya itu dengan sempurna? Yaitu jenazah umat Islam. Yang kedua, jenazah yang tidak wajib sempurna kepengurusannya. Artinya, dari keempat kegiatan tersebut boleh kita lakukan salah satunya atau memilih mana yang memang mungkin dilakukan sesuai dengan kondisi jenazah. Di antaranya, jenazah yang mati syahid, jenazah bayi yang keguguran karena belum jelas bentuknya, kemudian jenazah yang hilang atau tenggelam, rusak karena kecelakaan. Ya, sekarang tentang dalil pelaksanaan kepengurusan jenazah. Ada di Al-Quran dan hadis, ya.
Yang sama seperti sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selanjutnya ada hadis, yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak seorang muslim yang harus dipenuhi muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, serta menjawab doa orang yang bersin. Barang siapa mengantarkan jenazah sampai dengan memakamkan, maka dia pulang dengan membawa 2 pahala qirot. Dan apabila seseorang itu bertakziah hanya sampai di rumah jenazah, maka dia membawa pulang pahala 1 qirot. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan takziah dan ziarah. Takziah menurut bahasa artinya menghibur, sedangkan menurut istilah, takziah ialah mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapat musibah itu terhibur serta diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah, seraya mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Istilah ziarah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata ziarah yang artinya menziarahi atau mengunjungi. Ketentuan takziah dan ziarah. Adab takziah. Yang pertama, orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, orang yang bertakziah hendaknya memakai pakaian sopan, rapi dan berwarna gelap, sehingga dapat mewakili suasana pada hari itu. Artinya dilarang untuk memakai pakaian yang mencolok warnanya. Orang yang bertakziah berusaha menghibur keluarga yang terkena musibah agar tetap sabar dan mendoakan mayit. Jika memungkinkan, orang yang bertakziah dapat memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah, dapat berupa uang atau barang-barang yang lainnya. Usahakan dalam bertakziah ikut sholat jenazah dan mendoakannya agar diampuni dosa-dosanya, serta ikut menghantar jenazah ke kubur untuk dimakamkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya akan membawa pahala 2 qirot. Hikmah takziah. Yang pertama, dengan takziah akan tercipta hubungan silaturahmi yang erat antara orang yang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah. Keluarga yang terkena musibah dapat terhibur dengan adanya para petakziah sehingga dapat mengurangi kesedihan mereka. Orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan jenazah agar dosa-dosanya diampuni dan amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakziah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ziarah. Banyak hadis yang menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur, diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Nabi pernah menziarahi kuburan ibunya, lalu beliau menangis sehingga membuat orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Beliau bersabda, aku minta izin kepada Robku untuk memohonkan ampun untuk ibuku, namun dia tidak memberikan izin, dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Allah memberikan izin kepadaku. Maka hendaklah kalian menziarahi kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Hadis riwayat Muslim. Demikian tadi materi kita hari ini, akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.